Sobat sehat, pelajaran berharga apa yang kita bisa ambil melalui berbagai wabah penyakit menular? Yaitu bahwasanya ternyata kekuatan sistem imun tubuh kita mampu mencegah berbagai penyakit menular yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, maka topik bahasan kali ini adalah tentang berbagai bahan alam, sayuran, buah-buahan atau herbal yang karena kekayaan nutrisinya mampu menjaga kesehatan sistem imun. Bahan-bahan ini mudah didapat, mudah diolah, tapi sempat terabaikan. Sementara keilmuan membuktikan khasiatnya untuk kesehatan. Mari kita simak bersama. Pertama, jamur. Jamur yang dapat dimakan selalu terasa lezat dan kaya nutrisi. Pilihan pertama jatuh pada jamur kancing. Berbagai studi sudah menunjukkan khasiatnya atau kerjanya sebagai antioksidan, yaitu untuk kesehatan sel, anti radang, dan antibakteri serta antivirus. Aktivitas antibakteri dan antivirus itu memang ditimbulkan oleh kerja sel-sel imun. Dan oleh karena itulah, maka diusulkan bahwa konsumsi jamur kancing ini mampu untuk menjaga dan bahkan meningkatkan sistem imun bawaan. Itu sistem imun yang sudah ada dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Dengan cara meningkatkan sel imun tertentu, juga melalui peningkatan pengeluaran protein tertentu dari sistem imun itu sendiri. Apa kandungannya? Asam amino esensial penting sekali untuk pembentukan sel-sel yang baru. Kemudian selenium dan vitamin B. Riboflavin, niacin penting untuk kerja sel-sel imun yang baik. Yang harus kita perhatikan satu, bagaimana memilih produk yang bermutu dan bagaimana mengolah secara benar agar supaya kita masih menikmati produk yang berkualitas. Pastikan pemanasan menggunakan api yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu lama. Kalau kita menumis atau kita merebusnya, pastikan kita menambahkan bahan-bahan rempah, misalnya tomat dan bawang putih beberapa saat sebelum masakan itu siap untuk dihidangkan. Dengan demikian kita bisa menikmati kekayaan nutrisinya. Berikutnya sayur-sayuran. Bayam terkesan kuno, tapi selalu tergolong ke dalam superfood karena kekayaan zat kandungannya, yaitu antara lain selenium, vitamin C, vitamin A, yang sangat baik untuk menjaga kekuatan sel-sel imun. Asam folat kandungannya mampu membantu proses pembentukan sel baru dan menjaga kekuatan atau kesehatan inti sel. Yang kita perlukan cara pengolahannya. Pastikan tidak melalui pemanasan yang berlebihan karena pasti akan rusak komponennya. Sayur yang kedua, brokoli. Kekayaan sulforan sudah diakui mampu bekerja sebagai antioksidan untuk meningkatkan daya kekuatan sel imun. Pastikan kita menggunakan atau memilih produk yang berkualitas baik. Karena apa? Brokoli itu sudah dinyatakan atau diusulkan untuk membantu meningkatkan sistem imun pada kondisi di mana sistem itu menurun akibat pertambahan usia. Pastikan kita menjaga kebersihannya, yaitu sebelumnya dilarutkan dalam sedikit air garam untuk mematikan serangga, kemudian membuang tangkainya, memecah-mecah daunnya, dan mengukusnya 1-2 menit. Bawang putih kalau berkaitan dengan kekuatan imun masih menjadi pilihan. Mengapa? Aktivitas zat-zat kandungannya itu golongan sulfur itu belum ada tandingannya. Tapi satu syarat, harus dikonsumsi apa adanya. Artinya tidak melalui pemanasan atau pembuatan serbuk. Mengapa demikian? Senyawa sulfur itu akan mengalami proses demikian. Ketika bawang putih itu dikunyah atau diiris, akan terjadi perubahan dari senyawa aliin dengan pengaruh enzim tertentu menjadi alisin. Alisin ini yang bekerja sebagai antibakteri dan antivirus. Kandungan selain senyawa sulfur, ada senyawa non-sulfur, vitamin, mineral kaya sekali yang bekerja bersama-sama, bersinergi untuk bekerja sebagai antibakteri, antioksidan yang menjaga kekuatan sistem imun. 1 siung 1 hari. Bagaimana dengan produk komersial bawang putih? Boleh. Kalau kita tidak bisa mengkonsumsi yang mentah, boleh saja. Pastikan kandungan alisinnya cukup baik atau cukup kuat. Dan itu bisa dilihat melalui label yang tertera pada kemasan. Berikutnya adalah ubi jalar. Masih ingatkah kita pada ubi jalar? Cemilan yang sempat terabaikan. Atau kalaupun itu diolah, sudah terlalu berlebihan cara mengolahnya sehingga kandungan zat aktifnya kemungkinan sudah hilang.
Banyak sekali sumbernya, dan satu cara yang saya anjurkan adalah hanya dengan dikukus. Kenapa? Kandungan beta karotin, asam klorogenat, dan vitamin C-nya mudah rusak pada proses pemanasan yang berlebihan. Sangat baik dikonsumsi untuk mendongkrak sistem imun, termasuk pada proses penuaan. Konsumsi saja secara teratur dan tidak berlebihan. Ada paling sedikit 2 jenis ubi jalar yang kita kenal ya, yang berwarna orange dan yang berwarna krim. Ternyata yang berwarna orange itu lebih kaya akan zat kandungan, beta karotin terutama. Terserah kita bisa memilih yang mana. Sekarang buah-buahan. Pilihan saya jatuh pada semangka. Ya, selalu menyegarkan. Tapi apa dibalik itu semua? Kandungan senyawa glutathione dan lycopene, terutama semangka yang berwarna merah. Kedua senyawa itu bekerja sebagai antioksidan yang sangat diperlukan untuk kesehatan sel-sel imun. Terutama kalau kita ingin mendapatkan lebih banyak glutathione, itu adalah dengan cara mengonsumsi sampai lapisan yang dekat dengan lapisan kulit. Pilihan jatuh pada sekali lagi yang berwarna merah, walaupun kita bisa mendapatkan berbagai jenis warna semangka. Nutrisi kandungan semangka yang perlu dipertimbangkan adalah vitamin A, B, dan C. Selain lycopene dan glutathione yang sudah saya sebutkan tadi. Pada semangka merah memang lycopene-nya lebih tinggi dibandingkan buah dan sayur yang lain dan bekerja sebagai antioksidan untuk mendongkrak kekuatan sel imun. Berikutnya adalah jahe. Kita tahu semua aktivitas antioksidan, anti radang, pendongkrak sistem imun. Tidak perlu kita bahas lagi. Tapi yang jelas dengan mengkonsumsinya secara teratur, paling tidak misalnya 1 cangkir setiap sore, itu sudah akan membantu mempertahankan kekuatan sistem imun kita. Tidak mudah terserang penyakit, terutama penyakit infeksi pada saluran pernafasan. Kita bisa mengkombinasikan jahe gajah dengan jahe merah untuk lebih meningkatkan rasa. Dan kalau perlu tidak kita tambahkan gula. Atau kita tambahkan sedikit madu saja. Sobat sehat, bahan yang tadi kita bahas itu kaya senyawa yang bekerja sebagai antioksidan. Ini adalah zat yang diproduksi dalam tubuh kita atau diperoleh melalui makanan sehari-hari kita yang diperlukan untuk melawan atau menetralkan kerja radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Produk hasil samping proses dalam tubuh kita sendiri, proses metabolisme, atau karena pengaruh radiasi atau bahkan polusi lingkungan kita. Radikal bebas ini sangat berbahaya karena merusak sel. Tubuh yang sehat akan terjamin apabila ada keseimbangan radikal bebas dan antioksidan. Pada orang dengan komorbid, misalnya diabetes, kadar antioksidannya rendah, berpeluang kerusakan sel. Oleh karena itu, pastikan asupan bahan-bahan yang kaya antioksidan tercukupi. Semoga isi video ini membawa manfaat bagi kesehatan kita, terutama kesehatan sistem imun. Stay healthy, salam sehat.